Bogor selalu lekat akan sejarah, salah satunya terkait makam sejarah tentara Nazi Jerman yang berjejer di kawasan tersembunyi Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun, siapa yang mendirikan makam Jerman di kaki Gunung Pangrango? Sekeliling makam ditumbuhi tanaman pagar setinggi 1 meter. Dekat pintu masuk, berdiri tugu peringatan Deutscher Soldatenfriedhof yang dibangun Kedubes Republik Federal Jerman di Jakarta untuk menghormati prajurit Jerman yang gugur. Sementara di dekat tugu, 8 batu nisan berbentuk Eisernes Kreuz atau salib baja simbol militer Jerman berjajar rapi. 2 makam lainnya berada di undakan paling bawah dan bertuliskan, Unbekan, atau tidak dikenal. Monumen setinggi 4 meter di undakan paling atas areal makam diapit oleh patung mungil berupa Ganesha dan Buddha. Di tubuh monumen terukir untaian kalimat berbahasa Jerman, yang artinya berbunyi, untuk para awak armada Jerman Asia Tenggara yang pemberani 1914. Dibangun oleh Emil dan Theodor Helfferich 1926. Menurut juru pelihara makam Jerman, Asep Syamsuddin, 61, lahan tersebut awalnya milik sepasang kakak adik dari Jerman bernama Emil dan Theodor Helfferich. Dari cerita turun-temurunnya, di atas lahan seluas 800 hektar itu dulunya dibangun perkebunan teh oleh kedua orang itu, ucap Asep. Kemudian, pada 1928 Helfferich bersaudara dikabarkan kembali ke Jerman. Mereka berdua memberikan mandat kepada Albert Vehring selaku orang Belanda yang tinggal di Indonesia untuk mengurus perkebunan teh yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada 1943 ketika Perang Dunia Kedua sedang berjalan, pasukan tentara Nazi Jerman yang menjadi sekutu Jepang berhasil masuk ke Indonesia. Mereka adalah Angkatan Laut Jerman dari armada kapal selam yang berjenis U-195 dan U-196. Setelah Jerman dan Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, perkebunan teh yang dirampas oleh Jerman tadi dijadikan makam untuk para 10 tentara Jerman yang tewas. Cuma ada 8 makam yang bisa dikenali nisannya. Makam yang ke-9 dan ke-10, gak dikenal, kata dia. Setiap memasuki bulan November area makam tersebut selalu ramai dikunjungi oleh kedutaan besar Jerman untuk upacara peringatan. Selain itu, makam yang dianggap sejarah ini kerap dikunjungi oleh beberapa pelajar untuk melakukan riset. Cerita keberadaan 10 makam tentara Jerman di kaki gunung setinggi 3019 mdpl memang cukup terkenal. Bahkan jika kalian keluar dari pertigaan gerbang tol Gadok, Bogor mengarah puncak, kalian akan menemukan papan penunjuk di sebelah kanan bertuliskan, Situs Makam Jerman. Masuk ke ujung makam, ada tugu peringatan yang bertuliskan, Deutsch-Ostasiatische Kreuzergeschwader 1914. Tugu ini diperingati juga untuk mengenang para skuadron armada penjelajah Asia Timur Jerman atau Deutsch-Ostasiatische Kreuzergeschwader. Skuadron ini dipimpin oleh Vice-Admiral Maximilian Reichsgraf von Spee yang hancur dalam pertempuran di Kepulauan Falkland Malvinas pada tanggal 8 Desember 1914. Satu dari 10 makam terdapat komandan U-boat atau kapal selam dari U-195. Dia adalah Oberst ZSDR, Oberleutnant zur Reserve, Friedrich Steinfeld. Dari forum sejarah Jerman uboat.com mencatat, awal karir Steinfeld bergabung dengan Kriegsmarine pada tahun 1940. Setelah menyelesaikan pelatihannya, dia bertugas di 38 Minenschutzflottille dari bulan Desember 1941 SD Juni 1942, ketika dia memulai pelatihan kapal selamnya. Steinfeld lalu bergabung dengan U-371, Kapitan Leutnant Waldemar Mehel, sebagai 2WO, perwira pengawas kedua, dari bulan November 1942 SD Februari 1943. Dia meneruskan tugasnya di U-195 sebagai 1WO, perwira pengawas pertama, selama 6 bulan sebelum ditransfer ke Sekolah Komandan U-Boat di Neustadt, Jerman pada bulan Agustus 1943. Setelah menyelesaikan pelatihannya bulan Oktober 1943, dia diserahi jabatan sebagai komandan sebuah kapal selam bekas Italia, UIT-21, tanggal 14 Oktober 1943. Kapal ini, yang rencananya akan dijadikan sebagai kapal transportasi, namun kenyataannya tak pernah mendapat penugasan. Hingga akhirnya pada tanggal 16 April 1944 Steinfeld mengambil alih komando kapal lamanya, U-195, di Bordeaux, Prancis. Pada tanggal 24 Agustus 1944 dia memimpin U-195 dalam pelayaran menuju Samudra Indonesia yang berlangsung selama 119 hari. Dia berhasil berlabuh di Batavia, Jakarta, dan di akhir perang dia terpaksa menyerahkan kapalnya ke tangan sekutunya Jepang di Surabaya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.